Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry, NIM 8574225553. Saya adalah mahasiswa S1 PGSD Masukan Sarjana Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan RPP PKR modifikasi model 222. Dua mata pelajaran, dua tingkatan kelas di dua kelas yang berbeda. RPP ini akan diaplikasikan untuk kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan untuk kelas 6 untuk mata pelajaran Matematika. Untuk materi pembelajaran kelas 5 adalah menulis surat undangan, sedangkan materi pembelajaran untuk kelas 6 adalah modus dari sekumpulan data, dengan alokasi waktu masing-masing pelajaran 2 kali 35 menit. Kompetensi inti dari kedua mata pelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi di kelas 5 dan kelas 6 adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah untuk kelas 5, siswa memahami penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan ulang tahun. Dan siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk kelas 6, siswa mampu menjelaskan pengertian modus, siswa mampu memahami cara menentukan modus dari kumpulan data, dan siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data. Media dan sumber belajar yang digunakan untuk kelas 5 adalah jenis-jenis surat undangan, laptop, proyektor, layar proyektor, dan buku tematik kelas 5, tema 6. Sedangkan untuk kelas 6, media dan sumber belajar yang digunakan adalah laptop, proyektor, layar proyektor, buku senang belajar matematika, dan buku targeting matematik 6A. Metode yang digunakan untuk kelas 5 adalah ceramah, penugasan, dan tanggung jawab dengan pendekatan project based learning. Dan untuk kelas 6 menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan dengan pendekatan discovery learning. Pada kegiatan awal, guru berdiri di tengah-tengah penghubung antara kelas 5 dan kelas 6. Kemudian mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran, memberikan motivasi, dan meminta siswa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk belajar. Kemudian siswa menerima apersepsi, yaitu berupa tanya jawab. Untuk kelas 5, setelah apersepsi, diminta membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 anak. Setelah itu, baik kelas 5 dan kelas 6 menyimak penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran, cakupan materi, dan uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru pertama-tama menuju ke kelas 6, kemudian meminta siswa kelas 6 memperhatikan penjelasan guru melalui video tayangan mengenai teknik mencari modus dari sekumpulan data. Video tayangannya adalah sebagai berikut. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang modus, mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Yuk kita ikuti. Selama siswa kelas 6 menyaksikan video tentang modus, guru menuju ke kelas 5. Kemudian meminta perwakilan siswa kelas 5 tiap kelompok maju ke depan untuk mengambil 3 contoh jenis undangan. Kemudian siswa di dalam kelompoknya mengidentifikasi perbedaan dari ketiga jenis undangan yang mereka peroleh. Selama kegiatan mengidentifikasi undangan di kelas 5, guru menuju ke kelas 6. Siswa kelas 6 dan guru melakukan tanya jawab mengenai teknik mencari modus dari sekumpulan data. Kemudian membagi siswa kelas 6 menjadi 2 kelompok besar dan menjelaskan tentang kegiatan mengumpulkan data. Siswa di dalam kelompoknya diminta mengumpulkan data, ukuran sepatu, warna kesukaan, makanan favorit, dan mata pelajaran yang paling disukai. Kemudian siswa mencatat hasil pengamatannya di lembar kerja kelompok dan mencari modus dari data yang mereka peroleh. Selama kelas 6 melakukan kerja kelompok, guru menuju ke kelas 5. Siswa kelas 5 dan guru melakukan tanya jawab mengenai persamaan dan perbedaan jenis-jenis undangan. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan guru mengenai bagaimana cara membedakan jenis-jenis surat undangan dan bagaimana cara membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat undangan secara mandiri dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Selama kelas 5 membuat surat undangan, guru menuju ke kelas 6. Perwakilan siswa kelas 6
di tiap kelompok diminta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemudian meminta kelompok lain menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok yang maju ke depan. Selama kegiatan presentasi berlangsung di kelas 6, guru menuju ke kelas 5. Kemudian meminta siswa di dalam kelompoknya saling tukar-menukar undangan hasil karyanya untuk kemudian saling ditanggapi dan dievaluasi. Kemudian guru memotivasi siswa dengan cara memajang surat undangan yang benar dan menarik di dinding kelas. Pada kegiatan penutup, guru kembali berdiri di tengah-tengah penghubung antara kelas 5 dan kelas 6. Kemudian, masing-masing siswa kelas 5 dan kelas 6 diberikan penguatan terhadap hasil kerjanya oleh guru dengan memberikan tanya jawab seputar materi yang telah dipelajari. Kemudian, meminta siswa baik kelas 5 dan kelas 6 menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Setelah itu, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa di kelas 5 dan kelas 6. Setelah itu, mengumpulkan hasil evaluasi mereka, guru memberikan refleksi tindak lanjut dan menutup kegiatan akhir dengan berdoa. Penilaian yang digunakan untuk kelas 5 dan kelas 6 adalah yang pertama penilaian sikap, yaitu dengan cara observasi menggunakan jurnal. Kemudian penilaian pengetahuan dengan tes tertulis. Alatnya berupa lembar evaluasi untuk kelas 5 dan kelas 6, lembar kerja kelompok dan lembar evaluasi dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Sedangkan terakhir adalah penilaian keterampilan menggunakan rubrik. Untuk kelas 5 rubrik membuat undangan, sedangkan untuk kelas 6 rubrik mencari modus. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk kita semua.